Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di pagi ini lewat program Bertumbuh dan Berbuah. Itu semua karena kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, sebelum kita disegarkan oleh firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap kami. Kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan, itu berarti Bapa, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami rindu untuk Engkau berbicara bagi setiap kami melalui firman-Mu, melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang ditaburkan di pagi ini Tuhan, dia tidak ditaburkan secara sia-sia. Dia menjadi rema yang kuat dalam setiap kehidupan kami. Dan bukan hanya menjadi rema, itu menjadi kekuatan. Dan hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu di pagi ini. Berbicaralah Bapa bagi setiap kami, karena kami siap untuk disegarkan, dikuatkan, dan memerdekakan oleh firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebenaran firman Tuhan yang mau saya bagikan di pagi ini dengan tema kebencian membunuh secara diam-diam. Kebencian sama dengan membunuh. Kenapa benci sama dengan membunuh? Pembunuhan adalah perbuatan yang keji. Konsekuensi perbuatan tersebut begitu besar, karena membunuh mencabut hak manusia, hak untuk hidup. Akan tetapi, mari kita lihat, Tuhan melihat kebencian sebagai dosa yang sama beratnya dengan pembunuhan. Kata Yesus di Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai 22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Mengapa begitu? Kebencian sebagai dosa yang sangat berbahaya. Ini karena pembunuhan dan kebencian berakar dari satu sumber, yaitu apa? Tidak adanya kasih, meskipun akibatnya berbeda. Kedua perbuatan tersebut sama-sama menunjukkan bahwa kita menolak untuk mengasihi. Lebih parahnya lagi, karena dengan membenci, kita bisa diam-diam membunuh seseorang. Rasa benci memutuskan hubungan kita dengan sesama. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Siapakah kita? Bisakah kita dekat dengan seseorang yang kita sangat benci? Jelas tidak. Kita menyimpan kebencian, kita menjauh dari kasih Allah, dan kita tidak mampu untuk mengasihi sesama kita. Kebencian memutus hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah adalah kasih, mengasihi adalah sifatnya, bagaimana kita dekat dengannya jika kita tidak mengasihi? Jika kita percaya bahwa Allah adalah kasih, mengapa kita membenci? Jangan kita anggap enteng kebencian ini Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya. Mari kita bertobat jikalau hari ini, saat ini ada kebencian yang tertanam dalam setiap hati batin. Mari Bapak Ibu semua, ini juga jadi cermin buat saya pribadi. Mari kita bertobat dari dosa kebencian ini. Jadi jelas bahwa yang menyimpan kebencian terhadap orang lain adalah dosa. Jika kita membenci seseorang, apapun bentuknya, ingin orang lain celaka, senang karena orang lain menderita, atau ingin agar orang lain tersakiti, itu sama bersalahnya dengan pembunuh. Bagaimana kita bertobat dari dosa ini? Mari kita mengakui ketika hati kita merasakan kebencian. Mari kita segera mengakui kebencian yang disimpan kelak itu pasti akan mencelakakan kita suatu saat nanti. Mari kita belajar dari Kain dan Habel. Di Kejadian 4 di situ diceritakan Kain marah karena apa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Di ayat yang ke-6, Tuhan mencoba memperingatkan Kain, apakah
mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Akhirnya Kain membunuh Habel. Andai kata Kain mengambil waktu untuk mengakui dan bersaat teduh, tentulah Habel masih hidup. Inilah pelajaran bagi kita bahwa rasa benci harus diakui dan dibereskan. Ketika kita menerima kasih Allah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kasih-Nya yang tak terbatas itu, jika kita mengakui dosa kita dan meninggalkannya, kita pun disucikan oleh Allah, termasuk dalam dosa kebencian ini. Ketika kita mengampuni, pengampunan adalah air yang memadamkannya. Setelah menerima kasih Allah, selanjutnya kita perlu melapaskan pengampunan. Bapak Ibu saudara kekasih, perlu diingat, mengampuni bukan berarti memaklumi perbuatan orang yang menyakiti. Mengampuni adalah melepaskan kebencian yang berkuasa di hati kita. Jika perlu, mari kita terbuka dengan orang yang menyakiti kita. Katakan dalam kasih bahwa kita tersakiti, lalu usahakan agar kita dengan dia berbaik kembali. Mari kita kalahkan kebencian dengan kasih. Kebencian harus dikalahkan dengan kasih. Kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam kasih karunia dan pengampunan. Mari Bapak Ibu semua, jikalau sampai dengan hari ini ada kebencian, mari kita memeriksa hati kita. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Adakah rasa kebencian yang belum terselesaikan? Jika demikian, mari kita minta kepada Tuhan, minta hikmat dan minta kasih daripada Tuhan. Dengan demikian, kita mengalahkan kebencian dan mampu hidup dalam kasih Allah yang sejati. Semoga perenungan firman Tuhan yang singkat di pagi ini dapat memberkati setiap kita yang mendengarkannya dan mampu untuk melakukannya lewat tuntunan Roh Allah. Dan biarlah benih firman yang ditaburkan ini dia tidak berlalu dengan sia-sia. Kita semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus melalui program ini. Dan Bapak Ibu boleh membagikan program ini kepada siapapun. Semoga lewat program ini kita semua diberkati dan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan dari hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Bapa yang baik, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk benih firman-Mu di pagi ini. Ini sangat memberkati setiap kami. Kami diajarkan oleh Engkau Tuhan untuk punya hati yang mengasihi. Karena ketika kami punya kebencian, itu membunuh kami secara perlahan-lahan. Kami mau hidup di dalam kasih. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk benih firman-Mu di pagi ini. Biarlah benih firman-Mu ini menjadi rema yang kuat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami benar-benar mengandalkan Engkau dan menghidupi firman-Mu, Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami yang mengasihi Engkau dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mentahirkan kami dengan Roh-Mu yang kudus dari hari lepas hari, sehingga kami bertumbuh dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Ini doa dan pengharapan kami kepadamu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.